Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, lebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan karuniakan. Kiranya hari baru yang Tuhan berikan menghadirkan tindakan kasih dan perbuatan baik yang seturut dengan firman-Mu, agar kemuliaan Tuhan tetap terpelihara dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini Selasa 14 Maret 2023, yaitu dari kitab Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kekuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan renungan harian HKBP secara khusus distrik 29 Deli Serdang. Dalam firman hari ini, Paulus menjelaskan kehidupan lama dan kehidupan baru yang kontras. Paulus menjelaskan aplikasi hidup kekristenan yang sesungguhnya menjadi cermin bagi orang-orang Kristen. Pertama, manusia lama atau kehidupan lama yang berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi. Sedangkan kehidupan baru berpusat pada Kristus dan bersifat kasih. Dahulu hidup dikuasai hawa nafsu, materi, dan dosa hati, lidah. Namun kini harus dikuasai kasih yang melahirkan manusia baru yang menghasilkan buah roh. Kedua, di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan. Perbedaan kebangsaan, agama, budaya, dan status sosial. Karena Kristus telah menaklukkan segala keangkuhan manusia yang menjunjung hal-hal demikian. Karena di dalam Dia kita menyadari semua manusia memiliki ketidaklayakan yang sama. Ketiga, yaitu panduan mengarungi kehidupan Kristen yang harus dipenuhi belas kasihan, hati penuh pengampunan, kasih, damai sejahtera, dan firman-Nya menjadi pelita, sehingga hati berlimpah pujian dan syukur, dan semua aktivitas hidup berkiblat dan berpusat pada Kristus. Perubahan ini sesungguhnya tidak karena di dalam Dia kita dimotivasi dan dimampukan hidup sesuai dengan panggilan hidup kita sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya. Maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus.
Hidup kita wajib hanya menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Kristus harus mewujud dalam hidup, yaitu perubahan hidup dari hidup duniawi, karena semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah dan semua karakter berdosa tidak pantas dilakukan karena tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi hidup baru yang rohani, yang terus-menerus diperbaharui, semakin menyerupai gambar Allah. Dunia yang menawarkan kegemerlapannya yang penuh pelampiasan hawa nafsu harus dijauhi. Hidup harus terus menolak perbuatan jahat dan terus digantikan dengan perbuatan baik. Menghadirkan hidup berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kekuatannya. Perintah ini perlu lebih dicermati dan diperhatikan, karena iblis, bapak pendusta itu, telah membuat dusta sebagai suatu hal yang benar dan melekat pada pengikutnya. Karena dusta yang terus diulang-ulang dianggap sebagai kebenaran. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menghilangkan kebiasaan dusta yang telah melekat itu. Selama ini kita menjadikan proses perubahan kehidupan hanya sekedar alternatif. Berdasarkan firman-Nya hari ini, kita menemukan bagaimana seharusnya kehidupan Kristen yang bertumbuh dan terus-menerus diperbaharui oleh-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas sapaan firman-Mu hari ini. Terangilah selalu aktivitas kami dengan firman-Mu. Teguhkan iman kami untuk tidak ragu akan perintah-Mu. Tolonglah kami agar tetap setia kepadamu dan taat akan perintah-Mu. Amin.